Ya, terima kasih kepada Ibu Grace yang sudah memberikan kesempatan kepada saya pada hari ini untuk melayani bersama-sama. Ya, walaupun saya tidak dapat datang secara onsite, tapi ya seperti yang dikatakan tadi, ini adalah satu kesempatan melayani melalui online ya. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita sekali lagi masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kemurahan dan berkat Tuhan yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan dan diperkenankan, dipercayakan untuk melakukan pelayanan-pelayanan yang begitu indah, yang begitu mulia, yang Tuhan telah percayakan kepada kami. Bapa, pada saat ini kami berkumpul bersama-sama di dalam nama-Mu. Kami rindu agar supaya Tuhan yang mengurapi setiap kami, baik yang menyampaikan firman maupun yang mendengarkan, agar supaya kami dipersatukan di dalam roh Tuhan dan menerima akan kebenaran Tuhan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan sekali lagi hamba-Mu yang tidak layak ini, kiranya Tuhan berkenan memakai dia sebagai mulut Tuhan untuk menyatakan isi hati Tuhan kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, pada pagi hari ini kita bersama-sama akan belajar firman Tuhan dengan tema bertumbuh dalam pelayanan. Ya, tema ini sesuai dengan apa yang telah Ibu Grace tetapkan bagi kita bersama-sama, yaitu kita akan belajar bagaimana kita dapat bertumbuh di dalam pelayanan kita. Kita tahu pelayanan adalah sesuatu yang sangat penting ya. Saya senang melihat tadi ada saudara-saudara kita yang sudah memulai pelayanan yang baru ya. Itu adalah sesuatu hal yang indah ya, yang patut kita syukuri dan juga dikembangkan ya, supaya kita terus bertumbuh di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang bertumbuh dalam pelayanan, pertama-tama mungkin kita bertanya satu pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan pelayanan? Ya, apakah yang dimaksud dengan pelayanan? Nah, Pastor Rick Warren memberikan satu definisi yang saya rasa itu sangat membantu kita untuk dapat mengerti apa yang dia maksudkan. Beliau mengatakan bahwa pelayanan adalah memberikan kontribusi kembali kepada Tuhan apa yang sudah kita terima daripada Tuhan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan banyak berkat, banyak anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita ingin mengembalikan ya, memberikan kontribusi kembali kepada Tuhan melalui pelayanan-pelayanan kita. Jadi ini adalah satu definisi yang sangat membantu. Nah, beliau menggunakan ayat yang seringkali kita kenal juga di dalam Mazmur pasal yang ke-116 ya, ayat yang ke-12. Di dalam ayat ini dikatakan, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Nah, sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kalau kita membaca konteks daripada Mazmur pasal yang ke-116 ini, kita melihat bahwa pemazmur dia mengalami kebajikan Tuhan karena Tuhan mendengarkan doanya. Pada waktu dia berada di dalam masa-masa kesusahan, dililiti oleh berbagai macam penderitaan, dia datang kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan mendengarkan doanya. Itulah sebabnya dia berkata, dia mengalami kebajikan demi kebajikan Tuhan. Lalu dia bertanya kepada dirinya sendiri, bagaimana saya dapat membalas kebajikan Tuhan? Sidang jemaat yang kekasih, apakah engkau pernah juga menanyakan pertanyaan yang sama? Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Bukankah kita juga mengalami kebajikan demi kebajikan Tuhan? Ya, Tuhan menyelamatkan kita dari keadaan berdosa.
Tuhan menyediakan segala sesuatu kepada kita. Tuhan memberikan kepada kita keluarga yang baik. Tuhan memberikan kepada kita pekerjaan yang baik. Segala kehidupan kita tidak terlepas daripada kebaikan Tuhan. Karena Alkitab mengatakan tidak ada kebaikan yang di luar Tuhan. Jadi Tuhan memberikan segala kebaikan. Pernahkah kita bertanya juga pertanyaan yang sama? Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Nah, pemazmur setelah dia mengutarakan pertanyaan yang demikian, lalu dia memberikan jawaban atas pertanyaannya. Di dalam ayat yang ke-13, 14, dan ke-17, dia menunjukkan ada 3 hal yang akan dia lakukan sebagai wujud daripada pelayanannya. Pertama, dia mengatakan, aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Jadi saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, pertama-tama dia mengatakan dia akan mengangkat piala keselamatan, yaitu dia ingin menyampaikan Injil keselamatan yang telah dia alami, yang telah dia terima daripada Tuhan. Itu adalah satu kesempatan bagi kita untuk menyampaikan bagaimana Tuhan telah bekerja di dalam hidup kita. Tuhan telah memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua dia katakan dia akan membayar nazarnya. Nah, sidang jemaat, nazar itu adalah janji. Janji itu sama dengan utang, ya. Kalau kita bernazar, kita harus membayarnya. Tuhan tidak pernah mendorong kita untuk bernazar. Di dalam pengkhotbah dikatakan, jangan terlalu cepat mengucapkan nazar di hadapan Tuhan. Kalau kita datang ke rumah Tuhan, jangan tergesa-gesa mengucapkan nazar. Lebih baik kita tidak mengucapkan nazar kalau kita tidak membayarnya. Karena apa? Karena firman Tuhan mengatakan, kalau kita bernazar, kita harus membayarnya. Itu adalah kehendak Tuhan bagi setiap kita. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, pemazmur dia mengatakan dia akan membayar nazar kepada Tuhan di seluruh umatnya. Nah, ini adalah satu janjinya kepada Tuhan. Yang ketiga, dia mengatakan apa? Karena dia telah menerima akan kebajikan Tuhan, dia akan membawakan persembahan korban syukur kepada Tuhan. Jadi kita boleh membawakan korban persembahan syukur melalui puji-pujian kita, melalui materi yang Tuhan percayakan kepada kita. Dalam segala hal kita boleh sampaikan kepada Tuhan sebagai korban syukur, sebagai persembahan dupa yang harum yang dapat kita bawakan kepada Tuhan. Jadi di sini kita dapat menyaksikan bagaimana pemazmur dia mau menyampaikan korban syukur kepada Tuhan sebagai satu wujud daripada pelayanannya. Selanjutnya, saudara-saudara sekalian, setelah kita melihat bahwa pelayanan adalah suatu kontribusi kembali yang dapat kita bawakan kepada Tuhan. Selanjutnya kita juga akan melihat bagaimana kita melayani Tuhan, ya. Bagaimana caranya kita melayani Tuhan? Di dalam 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11 di sini dikatakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Jadi bagaimana caranya kita melayani Tuhan dan melayani gerejanya? Saudara sekalian, di situ dikatakan kita melayani Tuhan sesuai dengan karunia
yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jadi Allah memberikan karunia kepada setiap kita. Dan karunia dikatakan di sini setiap orang memperolehnya. Dan di sini Petrus menggunakan dua kategori untuk menjelaskan tentang karunia yang diterima oleh setiap orang. Yang pertama di dalam ayat yang ke-11 bagian A dikatakan, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jadi ada karunia-karunia yang berada di dalam kategori berbicara, seperti menasehati, seperti mengajar, seperti berkhotbah, menyampaikan firman Allah. Sedang jemaat yang kekasih, itu adalah karunia-karunia yang berbicara. Kemudian juga ada karunia yang melayani. Dia katakan di sini, jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Kristus Yesus. Jadi kita yang melayani, ada karunia-karunia yang berbicara, ada karunia-karunia yang melayani. Jadi Tuhan memberikan kepada setiap kita karunia yang berbeda-beda, supaya kita dapat saling melayani. Jadi kita melayani melalui karunia. Lalu mungkin kita bertanya, sebelum kita dapat melayani sesuai dengan karunia yang kita terima daripada Tuhan, mungkin kita perlu tanya dulu, apakah karunia yang saya miliki? Banyak orang mempunyai pergumulan tentang pengenalan akan karunia pribadinya. Saudara sekalian, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-11, di situ Rasul Paulus juga memberitahukan kepada kita, tetapi semuanya itu dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi karunia rohani, tadi Petrus mengatakan tiap-tiap kita menerimanya. Lalu Rasul Paulus juga menyatakan hal yang sama, cuma Rasul Paulus menunjukkan kepada kita bahwa roh yang sama, roh yang satu itu yang memberikan karunia kepada kita seperti yang dikehendakinya. Jadi Roh Kudus mengetahui karunia apa yang sesuai dengan saudara, Roh Kudus juga mengetahui karunia apa yang sesuai dengan saya. Itu dia berikan sesuai dengan apa yang dia kehendakinya. Dengan kata lain, kalau kita ingin mengenal akan karunia rohani kita, maka pertama-tama kita datang kepada Roh Kudus yang memberikan karunia kepada setiap kita sesuai dengan kehendaknya. Jadi kita berdoa kepada Roh Kudus, meminta hikmat, meminta pimpinan Roh Kudus menolong kita di dalam proses pencarian karunia yang telah Tuhan berikan kepada kita. Ya, jadi kita boleh mencoba dengan cara-cara yang seringkali juga dipakai oleh banyak gereja. Misalnya Tuhan sudah memakai banyak pemimpin-pemimpin gereja untuk menyediakan berbagai macam kuesioner yang sangat membantu saudara, tes-tes karunia rohani yang sangat membantu. Tetapi di dalam kita melakukan semuanya itu, kita tetap bersandar kepada pimpinan Roh Kudus. Kita meminta Roh Kudus memakai tes ini untuk menolong kita, untuk menemukan karunia rohani yang telah Roh Kudus berikan kepada kita. Nah, tes ini walaupun tidak absolut, tetapi kadang-kadang sangat membantu kita. Yang lain yang seringkali saya rasakan sangat praktikal dan yang sangat membantu ialah kita terjun langsung di dalam pelayanan. Kadang-kadang kita terikat oleh satu konsepsi yang mungkin menghalangi kita. Ya, kadang-kadang kita berpikir saya harus menemukan karunia rohani saya terlebih dahulu, baru saya terjun ke dalam pelayanan. Nah, itu memang
melayani sesuai dengan karunia rohani itu adalah hal yang benar. Tetapi kalau harus menemukan karunia rohani baru mulai melayani, itu biasanya menghambat saudara sekalian. Dan tidak banyak orang tidak berani terjun ke dalam pelayanan karena tidak menemukan karunia rohaninya. Jadi itu adalah mungkin bisa menghalangi kita untuk melangkah ke dalam pelayanan. Kita bersyukur seperti apa yang dikatakan oleh Ibu Grace, bahwa hari ini ada saudara kita yang sudah mulai mengambil bagian di dalam pelayanan MC. Ya, saudara, itu adalah satu hal yang sangat indah, saudara sekalian. Satu hal yang langkah yang sangat indah, ya. Jadi di dalam pengalaman pelayanan saya selalu mendorong saudara-saudara seiman kita untuk mengikuti sebanyak mungkin macam pelayanan. Nah, kita sambil berdoa meminta Roh Kudus menolong kita. Kadang-kadang saya bertemu dengan saudara-saudara seiman yang mengatakan kepada saya tidak mempunyai karunia rohani apa-apa, katanya. Ya, saya tidak menemukan diri saya mempunyai karunia rohani, katanya. Saya tidak mempunyai karunia rohani apa-apa. Karunia saya adalah makan, katanya. Nah, hanya bergurau, saudara sekalian. Tetapi dengan mendorong saudara kita untuk mencoba pelayanan, ada yang pada waktu didorong untuk mencoba menjadi penyambut tamu, dia menemukan bahwa dia adalah seorang yang dapat memberikan perhatian yang luar biasa. Dia menemukan bahwa dia adalah seorang yang tadinya dia menyangka dia tidak dapat berinteraksi dengan orang lain dengan baik. Tetapi ternyata dia dapat menyambut kedatangan orang, berbicara dengan orang, mempunyai satu interaksi yang sungguh luar biasa. Nah, ada juga yang dia merasa dia tidak mempunyai karunia apa-apa. Lalu saya bilang, maukah kamu mulai dari melayani, membersihkan ruang sekolah minggu misalnya. Ya, melalui ruang sekolah minggu dia membersihkan, dia mulai melihat bagaimana guru-guru mengajar, kemudian dia tertarik, kemudian dia mengikuti training, akhirnya menjadi guru sekolah minggu yang luar biasa. Dia menemukan bahwa dia mempunyai karunia mengajar, saudara. Jadi dengan ikut serta di dalam pelayanan, kita dapat melihat bagaimana karunia itu muncul, saudara. Kita meminta Roh Kudus memimpin, dan kita sepertinya akan merasakan satu kecocokan, ya, klik, ya, di dalam pelayanan kita, bahwa inilah pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saya. Inilah pelayanan yang Tuhan ingin saya lakukan di dalam gerejanya. Nah, saudara, kita juga boleh secara aktif dan berinisiatif, ya, mencari pelayanan-pelayanan yang membutuhkan saudara di dalam pelayanan. Jadi saudara secara aktif, ya, mencari atau secara aktif bertanya kepada para pemimpin gereja, ada pelayanan apa yang saya boleh ikut, ya, supaya saya secara aktif dapat mengikutinya. Nah, itu adalah cara yang lebih praktikal, ya, sambil kita berdoa minta pimpinan Roh Kudus, sambil kita mengambil bagian seperti tadi Ibu Grace mengatakan, terjun ke dalamnya, ya. Dan setelah kita terjun, kita akan menemukan bahwa itu adalah sesuatu yang sangat indah yang Tuhan ingin saya lakukan. Jadi kita bisa mempunyai berbagai macam cara untuk menemukan karunia rohani kita. Selanjutnya kita juga akan melihat tujuan Tuhan memberikan karunia rohani kepada kita. Seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal yang ke-12, ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-5, dia mengatakan, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Jadi pertama-tama di sini dikatakan bahwa setiap kita diberikan karunia yang berbeda-beda. Dan Rasul Paulus menggunakan tubuh untuk mengumpamakan tentang keberbedaan daripada karunia kita. Dan dikatakan di sini tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Jadi kita seperti tubuh, ya.
karunia rohani adalah gereja adalah tubuh Kristus yang disediakan karunia rohani. Ya, setiap anggota gereja itu adalah bertujuan, ya, berfungsi, mendapatkan tugas bagaikan anggota-anggota tubuh kita mempunyai tugas. Jadi tangan mempunyai tugasnya, mata mempunyai tugasnya, hidung mempunyai tugasnya. Kita semua mempunyai tugas, dan setiap anggota tubuh itu indah. Setiap anggota tubuh itu penting. Setiap anggota tubuh itu mulia. Walaupun ada anggota tubuh yang kelihatan, ada anggota tubuh yang tidak kelihatan, tetapi kita perlukan semuanya. Kita saling connect antara satu dengan yang lain. Seorang pernah memberikan satu perumpamaan tentang ibu jari kaki. Ya, dikatakan ibu jari kaki itu biasanya ketutup dengan sepatu dan tidak kelihatan. Tetapi kalau kita kehilangan ibu jari kaki, kita akan kehilangan keseimbangan kita. Kita juga tidak akan berjalan dengan cepat. Nah, itu adalah satu keadaan seorang yang tidak mempunyai ibu jari, ya, kaki, ya, akan gampang terjatuh. Jalannya akan menjadi pincang dan sebagainya. Nah, kita walaupun kelihatannya ibu jari kaki tidak berperan apa-apa, tetapi waktu kehilangan dia, kita akan mengalami kesusahan besar. Jadi itulah saudara-saudaraku yang kekasih, di dalam tubuh kita banyak anggota-anggota tubuh yang mungkin kita kurang memberikan perhatian. Akan tetapi setiap anggota tubuh itu adalah sama pentingnya. Ya, itulah sebabnya beberapa sikap yang sangat penting di dalam kita ingin bertumbuh di dalam pelayanan, di dalam kita ingin melayani bersama-sama, saling melayani dengan menggunakan karunia rohani yang Tuhan percayakan kepada kita. Ada beberapa sikap yang sangat penting terhadap karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, pertama-tama sikap yang harus kita miliki adalah kita harus menghargai setiap karunia rohani. Ya, kita menghargai setiap karunia rohani yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Tuhan telah mempercayakan karunia rohani yang berbeda-beda kepada kita. Maka kita menghargainya. Karena tadi dikatakan apa? Tadi dikatakan bahwa setiap karunia rohani mempunyai fungsi yang sama. Kalau kita tidak saling menghargai, kita tidak akan mendapatkan faedah daripada karunia rohani yang telah Tuhan tempatkan di tengah-tengah kita. Tuhan menempatkan dan memberikan karunia rohani kepada gerejanya untuk memelihara kesatuan, keutuhan, kelestarian, perkembangan, pertumbuhan daripada tubuhnya, yaitu gereja. Itu adalah tujuan Tuhan memberikan karunia rohani kepada gereja. Jadi Tuhan ingin agar supaya kita semua menikmati akan fungsi yang dibawakan oleh karunia rohani, setiap karunia rohani. Itulah sebabnya kita harus pertama-tama menghargai setiap karunia yang Tuhan berikan. Sikap yang kedua yang juga sama pentingnya adalah jangan membanding-bandingkan karunia kita. Ya, membanding-bandingkan, saling membanding-bandingkan itu adalah sesuatu yang sangat menyakitkan, saudara sekalian. Ya, kalau kita saling membandingkan satu dengan yang lain dalam segala hal, bukan hanya dalam hal karunia rohani, dalam segala hal kalau kita saling membanding satu dengan yang lain, itu adalah sesuatu yang sangat menyakitkan, sangat merusak, sangat menghancurkan. Apalagi kalau kita berada di dalam satu tubuh Kristus, kalau kita saling membandingkan satu dengan yang lain, itu adalah sikap yang sangat menghancurkan. Itu adalah tujuan iblis, saudara sekalian, untuk menghancurkan tubuh Kristus. Itu adalah tujuan iblis untuk memisah-misahkan anggota tubuh Kristus. Dia ingin supaya kita membanding-bandingkan satu dengan yang lain. Kalau kita saling membandingkan, baik kita akan merasa sakit, orang lain juga akan disakiti. Nah, saudara,
seperti tubuh, seperti Rasul Paulus tadi mengatakan, ya karunia rohani itu seperti satu tubuh. Nah, hidung tidak bisa berkata kepada telinga, kamu tidak bisa mencium. Atau telinga tidak boleh berkata kepada hidung, kamu tidak bisa mendengar, saudara sekalian. Ya. Karena telinga membutuhkan hidung untuk bernafas. Kalau hidung juga membutuhkan telinga untuk mendengar, saudara. Coba kalau saudara pasti pernah hidungnya tersumbat. Ya, beberapa hari yang lalu saya hidungnya tersumbat, saudara sekalian. Tidurnya susah sekali, saudara. Ya, kalau hidungnya tersumbat, seluruh badannya tidak enak, betul enggak? Nah, pernahkah saudara sakit gigi, saudara sekalian? Kalau sakit gigi juga seluruh badan merasa tidak enak. Begitulah saudara sekalian dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa karunia rohani yang Tuhan berikan kepada kita berbeda-beda, itu sama dengan anggota tubuh kita berbeda-beda, dan setiap karunia rohani yang kita terima mengandung tugas yang penting yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi kalau kita menerima karunia rohani yang berbeda daripada saudara yang lain, itu bukan supaya kita saling membeda-bedakan, saling membanding-bandingkan, tetapi yang terpenting yang ketiga ini adalah kita merasa kita saling membutuhkan. Dan kita merasa bahwa kita dapat saling melengkapi satu dengan yang lain. Itu adalah hal yang Tuhan ingin kita lakukan, ya. Jadi kita saling membutuhkan, saudara sekalian. Mata tidak bisa berdiri sendiri. Walaupun tangan mempunyai fungsi yang berbeda dengan kaki, tetapi kalau suatu hari kita ingin menjangkau atau mengambil sesuatu yang terlalu tinggi, maka kita perlu kaki untuk naik tangga, baru tangan dapat mengambilnya, saudara sekalian. Betul enggak? Dan yang indah, saudara sekalian, tangan tidak perlu berkata kepada kaki, naik dong ke atas tangga supaya saya dapat mengambil. Karena kepala sudah memberikan perintah kepada kaki. Nah, itulah kalau setiap anggota tubuh Kristus mempunyai relasi yang baik dengan kepala gereja, yaitu Tuhan Yesus, maka akan terasa pimpinan Tuhan yang begitu indah di dalam kehidupan gereja. Semua anggota gereja akan bersama-sama mendengarkan suara Tuhan, mengikuti pimpinan Tuhan. Ya, nah, itu adalah satu hal yang indah. Jadi saudara sekalian, kita saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Kita tidak dapat berdiri sendiri. Tidak ada anggota tubuh kita yang dapat berdiri sendiri. Kita saling membutuhkan. Dan kita ditaruh di dalam anggota tubuh ini, supaya kita melengkapi saudara kita yang lain. Itulah sebabnya kita harus belajar bagaimana menggunakan karunia kita, supaya jangan sampai di dalam tubuh Kristus ada kebutuhan yang vakum, yang tidak terpenuhi, saudara sekalian. Mungkin itu adalah saudara, ya, kontribusi yang dapat saudara kembalikan kepada Tuhan. Kalau saudara tidak menggunakan karunia saudara, maka itu menjadi kebutuhan itu menjadi tidak terpenuhi. Jadi kita memohon Tuhan selalu menolong kita untuk dapat sungguh-sungguh melengkapi saudara kita yang lain, dan juga sungguh-sungguh merasa bahwa kita membutuhkan saudara-saudara kita yang lain. Dengan demikian kita dapat senantiasa memelihara kesatuan gereja yang telah diberikan oleh Roh Kudus. Bagian yang terakhir yang kita akan lihat adalah beberapa kesaksian tentang pelayanan. Nah, ini saya baca di dalam beberapa artikel, saya rasa itu sangat bagus untuk kita sharingkan di tempat ini, ya. Yang pertama-tama saya membaca ada tentang karunia menasihati dari seorang ibu, ya. Ada dua ibu di dalam cerita ini. Nah, ibu yang memberikan kesaksian, dia berkata, pada waktu dia masih remaja, dia
orang tuanya membawa dia ke sekolah Kristen, ya, di SMP, di middle school-nya Kristen. Dan di situ ada seorang ibu yang sudah tua, volunteer di sekolah itu, ya, selalu memberikan senyum kepada dia. Dia katakan pada waktu dia masih remaja, dia sangat nakal. Ibu yang pertama ini, ya, yang bercerita ini, dia mengatakan waktu dia masih remaja dia sangat nakal karena di rumah dia tidak mendapatkan perhatian daripada orang tua, di sekolah dia ingin mendapatkan perhatian, dia melakukan banyak hal yang sangat tidak baik katanya. Akan tetapi ibu yang tua yang menjadi volunteer ini selalu menunjukkan kasih sayang, selalu menunjukkan senyumnya kepada dia, sehingga di anak remaja ini pada waktu dia dalam keadaan susah, ya kita tahu banyak anak remaja pada waktu walaupun kelihatannya nakal tapi hatinya mungkin penuh dengan kepahitan. Saudara sekalian, kasihan anak-anak remaja yang demikian. Mereka ingin mendapat perhatian, mereka merusak ini dan itu, padahal di dalam hatinya banyak kepahitan, ya. Anak remaja ini juga demikian. Dalam hatinya penuh dengan kepahitan, dia tidak tahu bagaimana mengutarakannya. Tetapi setelah dia bertemu dengan ibu ini, dia menjadi sangat percaya kepada ibu ini. Dan kemudian dia datang kepada ibu ini, dia menceritakan segala kepahitannya kepada ibu ini. Dan ibu ini memberikan nasihat yang luar biasa. Ibu ini memberikan perhatian yang sangat luar biasa kepada anak remaja itu. Sehingga setelah anak remaja ini bertumbuh dewasa menjadi ibu, ya, dia juga belajar untuk menasihati anak-anak remaja yang lain. Ya, itu adalah satu satu kesaksian yang sangat indah, ya. Kemudian juga saya membaca kesaksian karunia iman dan menginjili daripada seorang bapak, ya. Dikatakan bapak ini mempunyai iman yang luar biasa. Dia selalu ingin mendoakan setiap orang. Ya, khususnya kalau sakit dia doakan, kalau mengalami kesulitan ekonomi dia doakan, kalau dia mendengar ada orang kehilangan pekerjaan dia juga doakan. Bapak ini selalu dengan beriman mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah penolongmu. Tuhan Yesus akan membuka jalan bagi kamu. Tuhan Yesus akan mendengarkan engkau. Dialah jawaban satu-satunya. Itulah yang selalu dikatakan oleh Bapak ini. Nah, saudara sekalian, dikatakan ada seorang ibu, ya. Dia berkenalan dengan Bapak ini. Kemudian di dalam percakapan, ibu ini mengatakan, saya sudah berdoa bagi bapak saya dan juga saya ingin membawa bapak saya ke gereja, tetapi bapak saya adalah seorang yang tidak mau ke gereja, katanya. Wah, ibu ini mengutarakan semuanya itu, lalu bapak yang mempunyai karunia iman ini langsung mengeluarkan sebuah kitab yang kecil. Ternyata setiap kali dia mendengarkan ada kesusahan orang lain, dia langsung mencatat, ya, di dalam kitab kecilnya itu. Lalu dia bertanya kepada ibu itu, siapa nama bapamu? Lalu dia katakan nama bapaknya, dia catat. Kemudian dia bertanya tentang sedikit informasi daripada bapaknya, dia catat semua. Setelah dia catat, dia katakan, saya akan memakai 6 minggu untuk mendoakan papamu, katanya. Dan saya akan memberikan update kepada kamu di dalam proses doa-doa saya. Nah, luar biasa ya saudara sekalian. Bapak ini dia mencatat detailnya, kemudian dia pasti sungguh-sungguh mendoakan. Itulah karunia yang Tuhan berikan kepada dia. Kemudian setelah dia berdoa, ibu itu mengatakan setelah 2 minggu, papanya yang tidak pernah mau ke gereja, tidak pernah memikirkan bahwa dia mungkin menjadi seorang Kristen. Setelah 2 minggu, bapak itu mendoakan dia. Dia di bawah bimbingan bapak itu, dia mengambil keputusan doa menerima Tuhan Yesus.
sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bukankah ini merupakan satu hal yang luar biasa, saudara sekalian? Bukankah ini merupakan mujizat yang terbesar, saudara sekalian? Seorang yang sedang berjalan menuju kegelapan, sekarang berjalan menuju ke dalam terang Tuhan. Seorang yang tidak mempunyai harapan untuk hidup yang kekal, sekarang sudah memiliki hidup yang kekal. Itu adalah sesuatu hal yang luar biasa. Nah, Tuhan memakai setiap orang dengan karunia yang berbeda untuk tujuan yang berbeda. Bapa ini dipakai dengan luar biasa oleh Tuhan. Dan juga saya melihat ada kesaksian yang ketiga, pelayanan daripada sepasang suami istri, ya. Dikatakan suami istri ini mempunyai sebuah rumah, rumahnya itu sederhana sekali katanya. Nah, di dalam cerita itu juga dikatakan bahwa rumahnya tidak mempunyai perabotan yang sangat mewah, sehingga kalau kita datang ke rumahnya kita takut senggol dan terpecah katanya, ya. Jadi rumahnya sederhana katanya. Akan tetapi bau masakan itu tidak pernah berhenti daripada rumah itu katanya. Jadi setiap kali orang datang, dia selalu melayani, ya, dia memberikan tumpangan. Jadi ibu ini mempunyai karunia melayani, karunia memberi suami istri ini, ya, mempunyai karunia melayani, mempunyai karunia memberikan tumpangan. Juga sangat suka menerima setiap orang. Itu adalah luar biasa. Katanya ya di dalam cerita itu, kalau ada suami istri yang berantem, ya, yang pertama dipikirkan oleh mereka adalah datang kepada pasangan suami istri ini, ya. Nah, kalau ada anak-anak sekolah yang memikirkan orang tua, memikirkan kampung halaman, ya, pertama-tama juga akan datang kepada pasangan suami istri ini. Jadi pasangan suami istri ini menjadi berkat bagi gerejanya yang dengan luar biasa, karena mereka mengembangkan, ya, karunia melayani, karunia memberikan tumpangan kepada jemaat-jemaatnya, sehingga jemaat merasakan kasih sayang, ya, sehingga mereka saling melengkapi satu dengan yang lain. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, setiap kita menerima karunia daripada Tuhan. Nah, kita mempunyai karunia yang berbeda-beda, sama seperti tubuh kita, ya. Setiap anggota tubuh kita mempunyai fungsi, mempunyai tugas, ya. Paulus menggunakan istilah tugas yang diberikan oleh Tuhan, ya. Setiap anggota tubuh mempunyai tugas yang berbeda-beda. Kita sebagai anggota tubuh Kristus, kita juga mempunyai tugas, saudara sekalian, ya. Tidak ada tamu di dalam gereja Tuhan. Semua adalah anak Tuhan. Semua adalah yang harus secara aktif berpartisipasi di dalam rumah Tuhan. Karena Tuhan sudah melengkapi kita dengan karunia-Nya, maka kita harus memakainya. Kalau kita tidak memakainya, mungkin gara-gara kita, saudara sekalian, ya, akan terjadi ketimpangan di dalam pelayanan. Nah, itulah sebabnya mari kita terus berdoa kepada Roh Kudus menolong kita. Kalau saudara yang sudah melayani, kita bersyukur untuk karunia yang Tuhan percayakan. Kalau saudara yang masih mencari, kita berdoa terus supaya Tuhan memimpin sambil kita terjun di dalam pelayanan, agar supaya gereja kita, pelayanan di dalam gereja kita semakin bertumbuh dan semakin diberkati Tuhan. Baik, saya rasa kita belajar firman Tuhan sampai di sini. Mari kita sekali lagi masuk dalam doa. Tuhan, kami kembali bersyukur atas kemurahan Tuhan yang telah berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Dan kami bersyukur Tuhan, Engkau bukan hanya memanggil kami untuk melayani, Engkau juga melengkapi kami dengan karunia rohani, supaya kami dapat melayani Tuhan. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau memberkati sidang jemaat-Mu, ICCC,
supaya setiap anak-anak Tuhan di sini boleh selalu dipakai dengan luar biasa. Berkati juga Ibu Grace dan Bapak Yudi di dalam memimpin gerejamu. Kiranya Tuhan yang senantiasa menopang pelayanan mereka, khususnya rencana mereka untuk berangkat ke South Africa. Kiranya Tuhan juga yang memberkati apapun yang mereka lakukan di sana dapat menjadi berkat dan juga nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk Pastor Antonius untuk firman-Nya yang memberkati kita semua ya. Benar yang dikatakan Pastor Antonius, kita semua diberikan karunia yang berbeda-beda. Buat saya sendiri, saya mengerti karunia bernyanyi. Bahkan di nyanyian tersebut juga ada lagi bagiannya masing-masing. Seperti Om Yudi bilang, suara saya rupanya bisa tinggi ya, rupanya Om Yudi bisa nggak bisa apa yang saya nyanyikan, nggak nyampe. Jadi ada dibagi-bagi lagi dalam karunia tersebut lagi. Jadi saya yakin semuanya di sini kita semua pasti ada karunia yang diberikan dari Tuhan dan kita bisa memakainya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk sekarang kita akan membacakan pengumuman yang kita mengucapkan selamat ulang tahun untuk yang bulan hari ini. Kemarin ada banyak ya, dan buat bulan depan ada di bulan Maret ada bisa dibaca, ada biasanya Veronica yang bisa dibaca semuanya, ada Natasha juga, dan ini small group buat jemaat yang mau bergabung bisa difoto biar nanti di kontak orang-orang yang ada di pengumuman tersebut. Ada prayer team online setiap minggu, setiap hari Rabu, dan juga buat yang mungkin kesulitan untuk datang ke sini karena tidak memiliki kendaraan, bisa dihubungi Om Paul dan Tante Joyce. Kita bisa jemput. Dan untuk perpuluhan buat ingin memberikan persembahan bisa online giving ke via Zelle atau cek. Sekarang kita memasuki doa syafaat. Saya undang Tante Joyce dan Stephen hingga selesai untuk doa syafaat. Saudara, kita akan tutup kebaktian kita. Sungguh luar biasa ya firman Tuhan yang diberikan, menguatkan kita sebagai satu tubuh Kristus. Dan lagu yang tadi Ariel nyanyikan sungguh indah. Pengorbanan Tuhan Yesus sudah begitu besar dalam kehidupan kita. Dan apa yang kita bisa balas, apa yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan. Sebelum kita masuk doa syafaat, mari saudara, saya rindu untuk nyanyikan bagian referen lagu tersebut ya, sambil mempersiapkan hati bagi saudara juga yang akan berdoa. Silakan maju ke depan. Mari saudara kita berdiri, kita nyanyikan lagu ini. Sungguh besar pengorbanan bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau bikin. Bahkan dia memikirkan saudara dan saya, dia mengukir nama saudara dan saya di telapak tangannya. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh besar.
Haleluya. Bapa yang surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami mau berdoa Tuhan pada pagi ini. Kiranya Engkau memberkati gereja kami, kiranya Engkau memberkati setiap jemaat kami, setiap pengurus, setiap orang yang bertugas, setiap aktivis ya Tuhan. Kiranya dalam perjalanan kami sehari-hari, baik dalam gereja ini, ketika kami berkumpul dan ketika kami berada di luar, ketika kami melakukan aktivitas kami masing-masing, kiranya kami dapat menjadi berkat di mana Engkau menempatkan kami, dan kiranya kami dapat bertumbuh terus dalam-Mu. Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap pengurus dan juga setiap panitia, terkhususnya untuk acara Paskah yang akan kami adakan sebentar lagi ya Tuhan. Kiranya Engkau membantu kami dalam mempersiapkannya, kiranya kami dapat mempersiapkannya dengan sebaik-baiknya, dan kiranya fokus kami hanya kepada-Mu. Dan Tuhan, kiranya Kau juga membimbing setiap pengurus untuk rencana ke depannya lagi, dan kiranya Engkau terus memimpin pertemuan setiap dari kami, dan hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa yang dalam surga, kami datang padamu Tuhan, syukur dan terima kasih Engkau telah kumpulkan kami kembali Tuhan hari Minggu ini untuk dapat beribadah bersama Tuhan. Pada saat ini kami ingin bersatu hati Tuhan, berdoa Tuhan untuk negara Amerika ini Tuhan, di mana kami tinggal Tuhan. Ya Bapak, terkhusus untuk California yang kali ini udaranya sangat dingin Tuhan, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya Tuhan. Beri kami kekuatan, beri kami kesehatan Tuhan dalam menghadapi cuaca yang dingin saat ini Tuhan. Terkhusus untuk para senior Tuhan, beri mereka juga kekuatan Tuhan. Ya Bapak, pada saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk apapun yang terjadi di negara Amerika ini Tuhan. Nah, aku mau pimpin dan sertai Tuhan untuk presiden dan juga kabinetnya Tuhan. Beri mereka hikmat dan kebijaksanaan Tuhan. Beri mereka takut akan Engkau Tuhan dalam mengambil setiap keputusan ataupun peraturan-peraturan yang mereka tetapkan Tuhan. Biarlah selalu Tuhan bersandar kepada Engkau saja Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk negara Indonesia di mana kami dilahirkan. Kami berdoa Tuhan untuk kepala negara dan kabinetnya juga dalam memimpin negara Indonesia ini Tuhan. Dan kami juga teringat untuk para misioneri Tuhan yang ada di Indonesia. Kau mau pimpin dan sertai mereka, Kau jaga dan sertai mereka Tuhan, biar nama Tuhan disebarkan di seluruh Indonesia Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk Amerika dan Indonesia yang akan pemilu nanti tahun 2024 Tuhan. Biar Kau mau pilih Tuhan kepala negara yang takut akan Engkau Tuhan, kepala negara yang benar-benar Tuhan tunduk dan patuh akan Engkau Tuhan. Kau turut serta Tuhan dalam pemilu ini nanti Tuhan. Kami serahkan Tuhan kedua negara ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan buat kebaktian kami pada siang hari ini. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan Engkau sudah memberkati kami. Kami menyenangkan hatimu Tuhan dengan pujian, ucapan syukur, dan segala apa yang kami persembahkan untuk Engkau. Biarlah itu boleh menyenangkan hatimu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pelayanan saudara-saudara kami yang terlibat hari ini Tuhan. Biarlah berkati mereka semua. Tolong Tuhan agar kami sebagai satu tubuh Kristus boleh bertumbuh di dalam pelayanan kami untuk memuliakan nama-Mu, bagi kemuliaan nama-Mu, dan juga Tuhan kami bisa menjadi saksi-Mu bagi orang-orang di sekitar kami.
Terima kasih juga untuk pelayanan Pendeta Antonius Setiawan Tuhan. Walaupun sedang sakit Tuhan, sudah mempersiapkan firman Tuhan ini. Sudah duduk di kaki-Mu Tuhan untuk menyampaikan apa yang menjadi message-Mu bagi kami. Dan biarlah itu boleh Tuhan, tidak hanya kami dengar saja, tetapi kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami, terutama untuk pertumbuhan gereja ini. Terima kasih Bapa. Tuhan berkati Pendeta Antonius, agar dia juga boleh dipakai Tuhan dengan luar biasa di waktu-waktu yang akan datang. Sembuhkan dan pulihkan keadaannya Tuhan. Tolong bersama keluarganya boleh tetap melayani-Mu dimanapun dia ditempatkan. Terima kasih Bapa. Dan kami semua yang hadir pada siang hari ini Tuhan, kami datang mungkin dengan berbagai macam keadaan. Kami yang sakit Tuhan, kami juga percaya ada kuasa di dalam nama Yesus yang bisa menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Kami minta belas kasihan-Mu Tuhan bagi kami yang sakit Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Tuhan, kalau kuasa maut, dosa, dan setan Kau sudah kalahkan. Kami percaya mujizat-Mu tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan bahkan sakit penyakit kami Tuhan, sudah Engkau tanggung di dalam salib-Mu Tuhan. Oleh pilur-pilur-Mu kami disembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat saudara-saudara yang datang mungkin dengan membawa persoalan dalam kehidupan ini. Mungkin persoalan dalam keluarga, persoalan keuangan, persoalan di dalam mencari pekerjaan, status di negara ini Tuhan. Ataupun hal-hal lain Tuhan yang kami belum tahu Tuhan, tapi kami tahu kami membutuhkan Engkau. Kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami tahu Engkau adalah sumber, segala sumber kehidupan kami. Engkau adalah sumber jawaban bagi setiap persoalan kami. Dan kami percaya di dalam Engkau Tuhan ada jawaban. Kalau kami masing-masing dari kami Tuhan masih harus menanggung sesuatu Tuhan. Kami percaya ini adalah salib yang Engkau sedang izinkan kami lalui. Untuk kami boleh bertumbuh juga makin dekat kepadamu. Dan melalui proses ini Tuhan, Engkau mau membuat kami menjadi lebih indah di mata-Mu Tuhan Yesus. Tolong kami berikan kekuatan, berikan kesabaran, kemampuan, bukan dengan kekuatan kami sendiri, tetapi dari kuasa Allah yang maha tinggi, dengan kuasa Allah Roh Kudus, kami dimampukan. Berikan kekuatan, penghiburan buat kami semua Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Setiap kami Tuhan yang bekerja, yang study, yang berusaha, biarlah kami mau menyerahkan semuanya juga ke dalam tangan-Mu. Keluarga kami masing-masing Tuhan hadir di dalam setiap bidang kehidupan kami. Jadilah Raja di dalam hidup kami Tuhan. Dan tolong kami agar kami menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu yang hidup. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain Tuhan, kami mau menerima berkat-Mu. Dan secara khusus berdoa Tuhan bagi yang berulang tahun, Pak Yudi tanggal 23, Cici tanggal 25, dan beberapa saudara yang berulang tahun bulan Februari ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak untuk usia yang Kau sudah tambahkan, biarlah di waktu-waktu yang akan datang mereka terus berjuang di dalam iman mereka dan menjadi serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapak. Sebelum kami pulang, kami akan menerima berkat-Mu. Mari saudara arahkan hati saudara untuk menerima berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang akan menolong, menopang, menghibur kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya, bahkan sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan semua berkat ini kita terima di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan yang percaya mari kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. See you next week. Terima kasih Pak Antonius, Tuhan memberkati. Get well soon. Sama-sama, terima kasih.